Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Ekonomi Moneter akan membahas materi tentang perbankan dan lembaga manajemen keuangan. Saya, Nurul Putri Nurdianza, NIM 19111000081. Yang pertama akan membahas tentang neraca bank. Pengertian dari neraca bank adalah ikhtiar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan usaha pada saat tertentu. Disebut neraca karena kenyataannya terjadi keseimbangan antara harta di satu pihak dengan kewajiban dan modal di pihak lain yang menghasilkan balance sheet. Isi atau elemen dari neraca bank terdiri dari aset harta, utang, dan modal. Aset harta ini meliputi harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, investasi jangka panjang, dan harta lain-lain. Adapun bentuk-bentuk dari neraca. Yang pertama ada bentuk neraca stafel. Bentuk neraca stafel adalah bentuk neraca yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping kolom debit dan kredit. Yang kedua, ada neraca bentuk skontro. Merupakan bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva yang berada pada posisi kanan dan pasiva yang berada pada posisi kiri. Yang keempat yaitu rekening-rekening yang berada di neraca. Terdiri dari yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar meliputi kas dan sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dapat dijual atau dihabiskan, dipakai dalam rentan waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau selama siklus kegiatan normal perusahaan. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain di dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap berupa bunga atau pendapatan tidak tetap berupa dividen maupun untuk menguasai perusahaan lain. Yang ketiga ada aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan sumber-sumber ekonomis yang memiliki wujud fisik yang cara memperolehnya sudah dalam keadaan atau sudah dalam kondisi siap pakai atau dengan membangunnya terlebih dahulu. Yang keempat yaitu aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap tidak berwujud menggambarkan hak-hak istimewa atau kondisi serta posisi yang menguntungkan perusahaan dalam aktivitas guna mencapai pendapatan. Yang kelima yaitu aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain merupakan aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tak berwujud, maupun investasi jangka panjang. Yang keenam yaitu utang lancar. Utang lancar merupakan utang yang akan dilunasi dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun sejak tanggal siklus operasi perusahaan atau neraca. Yang ketujuh yaitu utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini kebalikan dari utang lancar. Utang jangka panjang atau utang tidak lancar merupakan hutang yang jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca atau lebih dari siklus operasi yang telah diberikan. Yang terakhir ada modal pemilik. Modal pemilik merupakan sisa hak atas aktiva neto perusahaan. Aktiva neto adalah total aktiva dikurangi dengan total hutang. Materi yang kedua yaitu tentang dasar perbankan. Pertama, yaitu pengertian tentang bank. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pengertian dari perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Artinya, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Adapun tujuan bank menurut undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar, tujuan perbankan di Indonesia
adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut, maka perbankan atau bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. Fungsi umum bank. Fungsi umum bank terdiri dari dua, yaitu fungsi utama dan fungsi sampingan. Fungsi utama yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat, sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Yang kedua, yaitu menyalurkan dana dari masyarakat. Setelah bank menghimpun dana dari masyarakat, bank juga akan menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada pinjaman. Dengan penyaluran dana tersebut, maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat mensejahterakan kehidupan dan menghasilkan usaha yang mendukung pembangunan nasional. Fungsi lain atau fungsi sampingan dari bank. Yang pertama, yaitu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Yang kedua, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang ketiga, penciptaan uang. Yang keempat, sarana investasi. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan barang berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NIM 190211100078. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran bank di ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Bagi Bank Indonesia untuk menentukan kebijakan moneter yang tepat, terutama dalam menentukan suku bunga yang tepat dan berimbang, di mana suku bunga Bank Indonesia umumnya akan menjadi acuan perbankan dalam mengukurkan kredit untuk mendukung berkembangnya perekonomian. Dan kebijakan moneter Bank Indonesia sering didasarkan pada inflation targeting framework yang diharapkan mampu menciptakan stabilitas moneter yang baik dan berimbang untuk menunjang pertumbuhnya perekonomian dalam negeri. Yang kedua adalah memelihara cadangan devisa negara. Dalam hal ini, devisa negara merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh sebuah negara. Semakin besar pemasukan atau devisa negara, maka negara tersebut akan maju dan penuh dengan inovasi. Begitu juga sebaliknya, jika devisa negara mengalami kerendahan, maka kemajuan dan kemakmuran negara tersebut sulit dicapai. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia adalah memelihara cadangan devisa yang ada dengan menerapkan dua sistem. Yang pertama, internal reserve, yakni menangani jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat. Dan yang kedua adalah external reserve, yaitu menangani tentang alat pembayaran internasional. Kemudian yang ketiga, mengawasi perbankan. Terdapat dua macam untuk mengawasi perbankan. Yang pertama yaitu prudential supervision, yakni dengan melakukan pengawasan dengan tujuan untuk mengarahkan para individu yang ada dalam bank tersebut mendapatkan penjagaan atas kelangsungan hidupnya sehingga kepentingan masyarakat bisa terlindungi. Dan yang kedua yaitu monetary supervision, berfungsi melakukan pengawasan terhadap nilai mata uang suatu negara sehingga bank tersebut bisa menjadi penopang kebijakan moneter maupun kebijakan pemerintah lainnya. Yang keempat yaitu mengawasi kinerja lembaga keuangan. Dalam kegiatan perekonomian ini dapat menciptakan dan menjaga lembaga keuangan yang sehat dan berkinerja baik, menjadi tanggung jawab dari pengawasan Bank Indonesia. Fungsi dan peranan
dalam mengawasi dan menentukan regulasi yang tepat serta penegakan hukum atas lembaga-lembaga keuangan berada di bawah kendali Bank Indonesia. Poin yang kelima, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jika sering terjadi gagal bayar pada salah satu pihak, maka akan terjadi sebuah masalah, terutama pada kelancaran pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menerapkan suatu mekanisme dan aturan yang mampu mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung meningkat. Jenis bank berdasarkan tugasnya, yaitu yang pertama, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank sentral, yaitu bank milik negara, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi, bank sentral bertugas untuk menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan bank umum. Jenis bank dari segi kepemilikannya. Yang pertama yaitu bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh sebagian besar atau sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua yaitu bank swasta, merupakan bank yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga yaitu bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh orang asing. Yang keempat yaitu bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Contohnya yaitu Bank Jatim. Jenis bank dari segi statusnya. Yang pertama yaitu bank devisa. Bank devisa ini merupakan bank yang melayani masyarakat untuk transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu bank non-devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. Jenis bank dari segi prinsip. Yang pertama yaitu bank konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. Yang kedua yaitu bank syariah, merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Prinsip umum pengelola bank. 1. Prinsip kepercayaan, yaitu menyatakan bahwa kegiatan perbankan dilandasi oleh kepercayaan antara nasabah dengan bank. Tujuan utama dari prinsip kepercayaan adalah agar bank tetap menjaga dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh nasabah. Yang kedua yaitu prinsip kehati-hatian, merupakan prinsip yang menjadi acuan bank untuk menjalankan usaha perbankan, yaitu dengan mengedepankan sikap hati-hati guna melindungi dana nasabah yang telah dipercayakan di bank. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga menjaga agar tingkat kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga nasabah dan masyarakat tidak tetap bersedia dan mau menyimpan dana mereka di bank. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan. Tujuan utama prinsip kerahasiaan adalah nasabah mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk menyimpan dan mengelola dana yang mereka simpan. Poin yang keempat yaitu prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah yang mana bank memiliki hak untuk mengetahui lebih jauh serta mengenal identitas nasabah, memantau setiap transaksi keuangan nasabah, serta melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan. Tujuan dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah ini ialah untuk menghindari adanya kemungkinan bank atau lembaga keuangan dijadikan sarana tindak kejahatan dan kegiatan ilegal oleh nasabah.
serta menjaga reputasi dan nama baik lembaga keuangan.